Panas terik bikin panen kacang tunggak gagal? Yuk, kenalan dengan 3 varietas berbeda dan lihat mana yang paling tangguh. Di bawah suhu ekstrem 37 degrees, perbedaan respon ketiga kultivar ini sangat mencolok. Kultivar Eve Brown sangat sensitif. Pertumbuhannya terhambat, daun layu dan kandungan klorofil menurun drastis. Stres oksidatif merusak sel-sel tanaman, menyebabkan laju fotosintesis anjlok. Hasilnya, pertumbuhan sangat buruk, berbeda dengan Danila dan Aloca lokal. Kedua kultivar ini fleksibel dan tetap tumbuh subur meski suhu tinggi. Kandungan klorofil tetap tinggi dan laju fotosintesis stabil. Inilah bukti ketahanan mereka terhadap panas. Untuk Eve Brown, pilihlah area dengan suhu lebih sejuk agar hasil optimal. Sedangkan Danila dan Aloca lokal bisa diandalkan di lokasi mana saja. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sebuah penelitian yang super menarik yang mengungkap siapa sih juara-juara tersembunyi dalam perjuangan kita melawan perubahan iklim langsung dari ladang pertanian. Coba deh kalau Anda dengar kata gelombang panas, apa yang langsung terlintas? Mungkin tagihan listrik yang bengkak atau cari tempat ngadem ya kan? Tapi pernah nggak kita mikir gimana dampaknya ke makanan yang kita makan setiap hari? Ini bukan lagi pertanyaan buat masa depan loh, ini udah kejadian sekarang. Oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Planet kita ini lagi di bawah tekanan, dan ini efeknya langsung banget ke sumber pangan kita semua. Suhu yang makin panas itu bukan cuma soal kita gerah atau nggak nyaman, ini secara fundamental mengubah cara tanaman tumbuh. Artinya apa? Ya keamanan pangan kita jadi taruhannya. Tapi, di tengah tantangan ini, ada pahlawannya. Kenalan yuk sama kacang tunggak. Tanaman ini tuh tangguh banget, jadi sumber protein vital buat jutaan orang. Banyak yang bilang ini tanaman andalan kita buat menghadapi masa depan yang lebih panas. Tapi, beneran sesimpel itu ya? Nah, disinilah penelitiannya jadi seru banget. Para ilmuwan memutuskan buat menguji ketangguhan si kacang tunggak ini dalam sebuah kontes yang taruhannya tinggi. Jadi ternyata nih, nggak semua kacang tunggak itu diciptakan sama. Peneliti memilih 3 varietas yang beda buat diadu satu sama lain. Yuk kita kenalan sama para kontestannya. Oke, di arena ini pertama kita punya Eve Brown, kita sebut aja Eve. Selanjutnya ada Danila atau DN. Dan yang terakhir Aloca lokal atau AK. Nah, ketiganya ini siap diuji. Siapa yang paling tahan banting sama panas? Aturan mainnya simple aja. Setengah dari tiap varietas ditanam di suhu yang nyaman, 27 derajat Celcius. Ini kelompok kontrolnya. Setengahnya lagi, wah, mereka harus siap-siap disiksa di suhu panas ekstrim, 37 derajat Celcius. Jadi, gimana hasilnya di tahap paling awal kehidupan tanaman? Pas benihnya baru mulai tumbuh, disinilah misterinya dimulai. Hasil awalnya cukup mengejutkan loh, ketiga varietas ini malah berkecambah dengan baik di suhu yang lebih panas. Kalau dilihat sekilas, panas kayaknya bukan masalah sama sekali. Tapi data awal ini bisa menipu. Cerita yang sebenarnya baru aja mau dimulai. Oke, kita lompat beberapa minggu ke depan. Nah, disinilah ceritanya berubah drastis. Yang awalnya kelihatan kayak balapan ketat, malah jadi kisah dengan 2 takdir yang sangat-sangat berbeda. Tanda-tanda masalah pertama kelihatan dari luas daunnya. Di suhu 37 derajat, sementara si DN dan AK terus tumbuh subur, pertumbuhan daun varietas IF malah anjlok. Tanaman itu seolah-olah berhenti tumbuh. Dan ini dia momen puncaknya. Gambar ini udah menjelaskan semuanya. Di sebelah kiri, Anda bisa lihat DN dan AK yang sehat, dan hijau royo-royo di bawah suhu panas 37 derajat. Terus yang di kanan? Itu tanaman IF di suhu yang sama persis. Layu, kuning, dan sekarat. Beda banget kan? Data ini memperkuat apa yang kita lihat. Klorofil itu kan zat hijau yang jadi dapurnya tanaman buat fotosintesis. Nah, di suhu 37 derajat, kandungan klorofil si IF ini terjun bebas sampai hampir nol. Ibaratnya tanaman ini kehilangan kemampuan buat menopang hidupnya sendiri. Jadi, pertanyaan besarnya, kenapa? Kok bisa 2 varietas tumbuh subur sementara yang satunya lagi gagal total di kondisi yang sama persis? Buat jawab itu, kita harus mengintip apa yang terjadi di dalam sel tanamannya. Kenalkan, ini dia biang keroknya, stres oksidatif. Jadi, pas tanaman kepanasan hebat, mereka bisa menghasilkan molekul-molekul berbahaya. Anggap aja ini kayak sel-selnya terbakar matahari, tapi dari dalam, yang bikin kerusakan masif.
Dan buktinya jelas banget di sini. Terjadi lonjakan besar molekul berbahaya H2O2 di varietas IF. Sementara DN dan AK bisa ngendaliin itu, si IF ini benar-benar kewalahan sama serangan dari dalam tubuhnya sendiri. Tapi tanaman juga punya mekanisme pertahanan. Salah satu jagoannya adalah molekul bernama prolin. Anggap aja prolin ini kayak paket hidrasi darurat pribadinya tanaman. Dia bantu melindungi sel dari kerusakan dan jaga kestabilan pas lagi stres. Nah, ini dia poin kuncinya. Pas suhu makin panas, varietas DN dan AK yang selamat langsung ngegas produksi prolin mereka. Sistem pertahanannya aktif. Nah, si IF yang gagal, produksi prolinnya malah turun. Sistem pertahanannya jebol, tepat di saat paling dibutuhkan. Oke, mari kita rangkum semuanya dan kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil. Apa artinya semua ini buat pertanian dan pasokan pangan kita ke depannya. Tabel ini merangkum dengan jelas keruntuhan total varietas IF di bawah panas. Fotosintesisnya berhenti, pori-pori di daunnya nutup, jadi dia nggak bisa bernafas atau mendinginkan diri. Akibatnya, suhu daunnya sendiri melonjak. Tanaman itu kasarnya memasak dirinya sendiri dari dalam. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling penting dari semua ini. Kita nggak bisa lagi cuma bilang, oh kacang tungga itu tahan panas. Kita harus bertanya, kacang tungga yang mana? Kunci buat beradaptasi dengan iklim yang berubah itu ada di keragaman genetik di dalam satu spesies tanaman. Ini jadi bikin kita mikir ya, di antara ribuan varietas tanaman pangan yang kita punya, jangan-jangan masih banyak danila dan aloka-loka lain di luar sana yang memegang kunci untuk memberi makan dunia di masa depan. Nah, penelitian seperti inilah yang bakal bantu kita menemukan mereka.